Hai teman-teman pejuang SKB CPNS, terutama yang mengambil formasi kesehatan umum, formasi bidan, perawat, dokter, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas nih FR yang keluar di hari pertama SKB, terutama yang berhubungan dengan keluarga berencana. Karena masalah KB ini keluarnya bukan cuma di bidan sama di dokter doang, tapi ternyata semua formasi dapat soal KB ya. Oke lah, kita mulai bahas ya untuk KB yang keluar. Ini yang hari ini sih yang keluar itu adalah yang pertama tentang pemilihan KB jangka panjang, kemudian yang kedua apa alat kontrasepsi yang tidak ada efek samping mual dan muntah, kemudian apa manfaat KB bagi keluarga dan bagi Indonesia, kontrasepsi untuk penderita hipertensi dan varises ini juga keluar tadi, dan pilihan KB untuk wanita obesitas ini juga ada tadi soalnya di FR yang hari ini. Kita coba langsung ke soal aja. Soal nomor 1, ada seorang perempuan usianya 23 tahun, P1A0 datang ke Poli KB rumah sakit untuk pemasangan alat KB. Berdasarkan hasil anamnesa, didapatkan ibu belum pernah menggunakan KB sebelumnya dan masih menyusui bayinya yang berusia 6 bulan. Ibunya berkata bahwa ia ingin menunda kehamilannya sampai anaknya berusia 5 tahun. Hasil pemeriksaan dalam batas normal. Apakah alat kontrasepsi yang sesuai pada kasus tersebut? Apakah A pil, B IUD, C suntik, D implan, atau E tubektomi? Yang mana ya? Nah, kita coba cari kata kunci dulu dalam soal. Dalam soal ini dikatakan bahwa ibu ingin menunda kehamilannya sampai anaknya berusia 5 tahun. Maka kita bisa simpulkan bahwa si klien ini ingin menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Nah, alat kontrasepsi jangka panjang itu ada 3 jenis, ada IUD, ada implan, ada steril, ya. Nah, apa alat kontrasepsi yang sesuai kasus? Yang ada pilihannya adalah IUD, implan, dan tubektomi. Semuanya ada ya. Tapi karena dia bilang pengen yang 5 tahun, kalau kita kasih implan cuma 3 tahun. Kalau dia steril, anaknya baru 1, nggak cocok kan? Apalagi masih 23 tahun, nggak bisa kita tawarkan steril. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah B, IUD. Karena IUD ini bisa bertahan 8-10 tahun gitu ya. Kemudian soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 28 tahun P3A0 datang ke Poli KB untuk memasang alat kontrasepsi. Hasil anamnesa didapatkan, ibu sebelumnya sudah menggunakan alat kontrasepsi, tapi ia merasa tidak cocok karena sering mengeluh mual dan muntah. Sekarang ia menggunakan alat kontrasepsi lain. Jadi ceritanya ibu ini udah pakai KB, tapi KB-nya itu bikin dia mual dan muntah. Sekarang dia pengen ganti. Apakah alat kontrasepsi yang akan Anda tawarkan? Apakah pil kombinasi, IUD, suntik kombinasi, implan, atau tubektomi? Yang mana ya? Oke, kamu harus ingat bahwa hampir semua alat kontrasepsi yang mengandung hormonal itu memiliki efek samping mual dan muntah ya, terutama semua jenis KB kombinasi, pil dan suntik kombinasi, kemudian pil progestin ini juga menyebabkan mual muntah, dan implan juga menyebabkan mual muntah. Jadi di antara pilihan A, C, D, A, B, C, D, E, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, yang non hormonal ya. Kenapa tidak kita tawarkan tubektomi? Karena usia ibu masih 28 tahun, anak masih 3, belum cocok ya kita tawarkan tubektomi ya. Tubektomi itu sebaiknya kita tawarkan ketika usianya mendekati 35 tahun atau 35 tahun ke atas gitu. Sedangkan pilihan A, C, dan D itu tidak sesuai karena ini bisa menyebabkan efek samping mual dan muntah gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah B, IUD. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ini nih, apakah tujuan KB bagi negara? Yang A, menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Yang B, meningkatkan perekonomian negara. Yang C, memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Yang D, memeratakan jumlah penduduk antar kelompok usia. Atau yang E, mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Yang mana ya yang tepat ya di antara A sampai E? Coba kita lihat. Oh, ternyata yang benar adalah yang A. KB atau keluarga berencana itu merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang A, ya. Itu. Kemudian kita ke
Soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 32 tahun, P2A0 datang ke BPM ingin ber-KB. Berdasarkan hasil anamnesa, ternyata klien pernah terkena stroke dan saat ini ingin memberikan ASI eksklusif. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 150/100, nadi 82, denyut nadi ini bukan P ya, harusnya R, respirasi 21 kali per menit, S suhu 36 derajat Celcius dan terdapat varises berat pada tungkai. Apakah alat kontrasepsi yang sesuai untuk kasus tersebut? Mana nih yang mau kamu tawarkan kalau dia punya masalah begini? Apakah AKDR, AKBK, mini pil, pil progestin atau suntik 3 bulan? Nah, kita lihat kata kunci dalam soal ini adalah klien punya riwayat stroke, dia punya hipertensi, dan ada varises. Nah, untuk mereka yang memiliki penyakit medis, apalagi yang berhubungan dengan sistem kardiovaskuler, kamu harus hindari penggunaan kontrasepsi hormonal. Karena apa? Kontrasepsi hormonal ini dapat memperburuk kondisi klien, yang hipertensi jadi tambah berat hipertensinya, yang varises jadi tambah berat varisesnya. Karena itu untuk mereka dengan penyakit medis, terutama yang berhubungan dengan sistem kardiovaskuler, kamu tawarkan alat kontrasepsi yang non hormonal. Dan karena dia punya penyakit medis ini kan dia akan berisiko tinggi nih mengalami kehamilan. Maka yang paling tepat adalah bukan berisiko tinggi mengalami kehamilan, maksud saya kalau dia hamil dia jadi kelompok berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi gitu loh dalam kehamilannya, sehingga kita ambilkan alat kontrasepsi yang jangka panjang gitu ya. Nah, salah satu pilihan yang tepat itu adalah AKDR yang A. Soal ini juga sudah pernah ada nih di modul kesehatan umum, di simulasi kita yang di website juga sudah ada. Buat teman-teman yang belum punya modul kesehatan bidan, modul kesehatan umum, dan buat teman bidan yang belum ikut simulasi dari Widya Medika, chat aja ke nomor admin, nomor WhatsApp-nya ya. Soal-soalnya cukup banyak kita keluar di SKB tahun ini. Oke, kita ke soal berikutnya. Ada sepasang suami istri, katanya berusia 25 tahun, P1A0 datang ke BPM ingin menjadi akseptor KB. Hasil pemeriksaan didapatkan berat badan 80 kg, tekanan darah 120/80, usia anak 5 bulan. Dia menyatakan siklus haidnya sebelum hamil tidak teratur dan tidak ada riwayat penyakit radang panggul. Apakah metode kontrasepsi yang paling cocok untuk pasangan tersebut? A. Pil, B. IUD, C. Suntik, D. Implan, atau E. Kondom. Yang mana yang tepat ya? Nah, kalau kita lihat di sini kata kunci dalam soal adalah dia berat badannya 80 kilo. Jadi kita bisa bilang nih sebenarnya masuk ke dalam kelompok obesitas ya. Nah, pada kelompok wanita yang sudah memiliki berat badan yang berlebih, maka kita tidak bisa memilihkan alat kontrasepsi yang hormonal. Kenapa? Karena alat kontrasepsi hormonal salah satu efek sampingnya adalah meningkatkan berat badan. Nah, karena itu kita harus menghindari penggunaan alat kontrasepsi hormonal. Berarti pilihan yang A, yang C, dan yang D itu tidak tepat. Sekarang pilihannya tinggal IUD dan kondom. Nah, sekarang kalau misalnya kita pilihkan kondom, hati-hati, penggunaan kondom yang tidak benar dan tidak disiplin akan meningkatkan risiko kehamilan. Apalagi anaknya baru 5 bulan nih, maka nggak cocok dong kalau kita pakaikan kondom. Nah, yang lebih tepat berarti jawabannya adalah yang B, IUD. Nah, itu tadi soal-soal terkait KB ya buat teman-teman. Soal-soal KB lainnya kamu bisa pelajari di modul SKB Bidan dan juga modul SKB Kesehatan Umum. Soalnya ternyata yang keluar juga nggak jauh dari situ. Jadi coba baca-baca lagi rangkumannya dan juga latihan lagi soal-soalnya. Buat teman-teman yang lagi persiapan untuk SKB CPNS 2020, Widya Medika punya 2 modul, yaitu modul SKB Kebidanan dan juga modul SKB Kesehatan Umum. Untuk informasi dan pemesanan, teman-teman bisa follow IG kita atau hubungi admin di nomor WA yang tertera di layar. Untuk teman-teman bidan, kita juga punya simulasi SKB online, jadi tryout gitu ya. Nah, tryout ini ada 5 paket soal, ada 500 soal, ada kunci jawabannya, ada pembahasannya. Kemudian kamu juga bisa melihat skor dan ranking dari seluruh peserta yang sudah mengikuti ujian.
Oke, thank you for watching our videos. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika kita ada upload video baru. Terima kasih.